Ya, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nurkolis, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi dari UPPJJ Banjarmasin. Dan sorry, nomor induk mahasiswa saya adalah 0507090001. Di sini saya akan mengerjakan tugas satu mata kuliah jaringan komputer, khususnya untuk praktikum satu alat jaringan. Oke, alat jaringan. Kita buka dulu tugasnya. Oh, kita lihat. Sorry. Oke, ini dia. Oh, sebelumnya mohon maaf teman-teman jika ada kesalahan teknis atau kendala apapun karena video ini akan hanya satu kali tag tanpa editing. Oke, tugasnya adalah sebagai berikut. Buatlah satu buah kabel strike. Lalu lakukan pengujian dengan menggunakan LAN tester atau menghubungkan ke perangkat. Karena berhubung saya memiliki LAN tester dan tidak ada perangkat lain yang dapat dihubungkan, jadi saya hanya akan menggunakan LAN tester. Lalu laporkan kegiatan praktik yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video yang menampilkan perkenalan identitas. Saya sudah melakukan perkenalan tadi, lalu langkah-langkah praktik yang Anda lakukan disertai aktivitas kegiatan mahasiswa. Oke, saya akan mulai praktik. Praktik. Kita akan membuat kabel strike. Oke, ini dia kabel strike. Kabel strike itu sebenarnya bisa dua tipe. Yang pertama menggunakan standar ini. Ini kebalik nggak sih? Makanya itu. Sorry. Ya, kebalik angkanya. Kita bisa menggunakan, sorry, kita buka dulu. Menggunakan standar 568A atau 568B. Oke. Untuk kabel strike pada kedua ujung kabel itu harus menggunakan standar yang sama, yang A ataupun yang B. Pada umumnya yang digunakan itu yang B ya. Dulu waktu saya SMK ya juga eh, diajarin untuk membuat kabel strike menggunakan standar yang B. Oke, lanjut. Oh ya, alat dan bahan ini. Alat dan bahannya adalah sebagai berikut. Mana ya? Apakah ada dijelaskan di praktikum ini? Ada tadi enggak? Iya, akan dijelaskan. Saya akan langsung dari ini ya. Saya akan menjelaskan alat-alatnya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kabel strike itu harus memiliki ujung yang sama dan kabel yang digunakan adalah kabel UTP, yaitu apa kepanjangannya? Untwisted ya itulah intinya. Intinya dia adalah kabel yang terpilin di dalamnya atau terpelintir di dalam sini. Tuh. Dan
Untuk praktikum ini saya menggunakan kabel UTP Cat 5E yang umumnya digunakan Cat 5E atau Cat 6. Cat 5E itu versi lebih tingkat, versi lebih atas, versi lebih upgrade dari Cat 5. Ya, dia lebih apa ya? Saya lupa. Cuman kecepatan lebih stabil atau ya lebih stabil mungkin. Eh, dan ini memiliki kecepatan 100 Mbps ya, hingga 100 Mbps dengan panjang sampai 40 meter. Jika lebih dari 40 meter sepertinya akan mengalami penurunan kecepatan begitu ya. Untuk mengeceknya, bang, gimana bang ngecek ke tim bang? Ya ada apa, sorry, nah itu kelihatan. Nah, itu gimana. Lalu selanjutnya ada tang crimping. Untuk melakukan pemotongan kabel, pengupasan kabel, dan pengkerimpingan kabel. Oke, selanjutnya ada LAN tester untuk mengecek apakah kabelannya berfungsi dengan baik. Ini ada RJ45. Ya, di sini pesan di Shopee, pesan yang anti gagal RJ45-nya. Ya, awalnya nggak tahu, cuma nanti saya jelaskan kenapa disebut anti gagal. Ini namanya stripper, untuk mengupas kabel. Opsional sebenarnya, sama ini opsional. Cutter dan gunting opsional. Dan ini rusak kemarin. Ini lepas. Nanti biasanya lepas kalau untuk ngupas kabel. Oke, itu dia alat dan bahannya. Kalau ada yang kurang dijelaskan, ya rasa cukup sudah. Oke, selanjutnya kita akan prakteknya. Kita akan memotong kabel dulu sesuai panjang yang dibutuhkan. Ya, kan kira-kira 1 meter atau 2 meter gitu ya. Oke, ini oke, kita potong. Cara kalian potong menggunakan apa sih? Menggunakan ini. Oke, ini untuk mengganggu. Oke, selanjutnya kita kupas. eh, 4 cm sesuai anjuran di praktikum. Cuman saya kira-kira aja lah ya. Enggak punya penggaris. Tapi saya ada meteran. Meteran. Cuman kan apa sih? Ukur masa pakai meteran. Jadi kira-kira aja pakai RJ4. Ya gini mungkin. Dikupas, hati-hati jangan sampai melukai kabel yang ada di dalam. Oke, aman. Meskipun ada sedikit beres, kan kayaknya aman. Oke, kita potong aja menggunakan gunting. Ininya ya, kita potong bukan kabel. Ini apa? Macam benang gitu. Oke, lalu kita pisahkan kabel-kabelnya. Baru nanti kita urut. Ini agak lama prosesnya. Karena saya nggak akan ngecek. Ini saya nggak akan mempost videonya atau
Sambil diluruskan juga ya, karena ini kan terpelintir-pelintir, dia harus dilurus. Jadi kira-kira begini. Lalu kita lihat standarnya tadi ya. Standar itu. Sorry. Oke, urutannya adalah, sorry, berantakan. Urutannya adalah, oh enggak kelihatan ya. Oh, ya agak. Oh, sebentar. Ini sudah aman. Oke, urutannya adalah putih oranye, putih hijau, putih hijau, putih hijau, hijau biru, hijau biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Oke. Oh ya, ini kan kabel string ya. Kabel string itu untuk menghubungkan perangkat atau device yang berbeda, misal komputer dengan switch, komputer dengan router, gitu. Sedangkan kabel cross, kita kan nggak disuruh praktek kabel cross ya. Kabel cross itu untuk apa namanya, menghubungkan perangkat yang sama, misal komputer dengan komputer. Sudah kelihatan ya, nah track itu kan normal ya. Oke, kita potong ini sekitar berapa kira-kira aja. Saya potong menggunakan tang camping ya. Oke, kabelnya kemana-mana. Susah lagi punya. Oh, sorry. Masukannya ini ya, berurutan dari kiri dengan uh, apa namanya, pin kuning-kuning ini di bagian atas atau tonjolan ini bagian bawah. Masukkan begini. Oke, ini perbedaan RJ45 RJ45 yang biasa dengan yang anti gagal. Yang anti gagal dia tembus di sini ya, saya juga baru tahu ini. Oh, tapi meskipun namanya anti gagal, kemarin saya tuh bikin terus gagal. Jadi kita 5 ini 5 5 RJ 5 buah RJ 45 ya, pesan 8 ya, saya pesan 8
Ini gagal karena saya nggak tahu ya ini harus diapain, sudah panjang kayak gini akhirnya saya beli cutter. Ya, waktu itu saya motongnya belum pakai cutter, kok ke distract terus. Tadi banyak ke distract. eh Sebagai informasi tambahan atau intermezzo, ini untuk memotong MT45 anti gagal itu harus hati-hati, karena kemarin saya motongnya asal-asalan gitu, pakai potongan kuku lah. Jadi pada pinnya ini dia tidak ada yang tidak terhubung. Ya, intinya begitulah. Soalnya yang menyebabkan kegagalan pada saat kerimping itu, dia pinnya ini ter tidak menembus kabel, tidak menembus kabel ini, dan ujungnya tuh tidak sampai ujung gitu kabelnya. Jadi keuntungan dari D45 yang anti gagal ini adalah kita bisa ngecek dulu urutan ya. Itu salah satu eh, kesalahan klasik ya. Kesalahan klasik yang dilakukan adalah kabelnya tidak urut. Oke, kita urutkan dulu. Oh, itu kan yang salah tuh. Ini harusnya biru, putih biru, hijau. Oranye, hijau, biru, putih biru, hijau, begitu pas. Oke, setelah seperti ini dikerimping aja. Setelah diurutkan ya, sudah. Setelah dicek maksudnya, kita kerimping, menggunakan tangan kerimping dengan posisi bagian ininya di depan. Jadi tampilannya nanti akan seperti ini. Langsung aja kita kerimping. Sampai terdengar bunyi hati-hati di sini. Ini momen yang cukup krusial ya. Duh, nggak ada bunyinya tuh. Oke, nah selanjutnya kita potong aja menggunakan cutter. Saya sarankan menggunakan cutter yang untuk bangunan itu ya, atau yang ada pengunciannya. Ini saya agak sulit, sorry. Sulit ini sih. Hati-hati ya ini kalau sampai tidak rapi atau ada yang terpotong hingga dalamnya terputus atau gimana, tuh bakalan merepotkan, malah gagal jadinya, bukan arti gagal ya. Pelan aja. Kemarin saya beli itu karena penasaran aja kenapa ada namanya anti gagal gitu. Oke,
Jadi kita lanjut rakit ujung satunya sama. Sebenarnya prosesnya sama, cuman ya malas ngangkat video, malas. Maaf ya, itu seharusnya nggak di tag dalam video. Jadi saya akan lebih diam sekarang. Ya benar. Saya sebelumnya juga sudah pernah pakai seperti ini di SMK dulu. Kebetulan saya siswa SMK dengan jurusan TKJ. Kerjanya juga ada di website itu. Maaf jika ada suara background, saya cukup terdistraksi hari tadi. Harusnya dari tadi. Ini kita urutkan lagi. Itu orang itu hijau, biru, hijau, warna coklat. Sorry juga jika suaranya tidak begitu jelas karena saya menggunakan mic yang tidak diperuntukkan untuk mendapatkan hasil audio terbaik. Oke, kita baca. Itu orang-orang putih oren-oren, putih hijau biru, biru hijau, itu kan lontong anjing.
RJ45-nya. Untuk kabel UTP Cat6 itu dia memiliki kecepatan hingga 1000 Mbps atau 1 GB. Di oranye, hijau, biru hijau. Seperti ini. Tekan lagi. Bismillah. Nggak cukup yakin, jadi biasanya kayak 2 kali. Ini lembutnya ragukan banget. Alhamdulillah bisa. Ngeri banget. Ya, ini dia moment of truth. Kita colokkan pada ini planter, satunya pada unit master, satunya pada unit remote. Bang, mana unit master, mana unit remote, bang? Nih, ini remote, ini master ya. Coba kita nyalakan. Oke, itu dia apa namanya, hasil praktikum saya. Kita disuruh membuat kata-kata penting. Oke, ya saya kira itu aja hasil praktik dari saya, dan alhamdulillah berhasil. Sebentar. Oke, berhasil menyala teman-teman, rekan-rekan dan tutor saya berhasil menyala. Kelihatan nggak ya? Blur, sorry. Kamera webcam laptop. Sorry, kita ini ya, saya sudah lihat tadi. Jadi itulah hasil praktik alat jaringan saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau sebagainya. Ini dia hasilnya ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.